Halo, masih bersama saya Alia Musbara dalam MA 1101 Matematika 1A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab 4.4 tentang teorema dasar kalkulus yang kedua. Seperti apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, statement dari teorema dasar kalkulus 2 itu sebagai berikut. Misalkan kita punya sebuah fungsi f yang kontinu pada selang tertutup AB. Kemudian f besar ini merupakan suatu antiturunan dari f. Maka integral tentu dari A sampai B dari fx nilainya bisa kita hitung lewat nilai antiturunan f di B dikurangi fa. Jadi f besar B dikurangi f besar A. Nah, untuk memudahkan penulisan ini penulisan f besar B dikurangi f besar A bisa diringkas seperti ini. Fx, kemudian kurung siku, batasnya dari A sampai B. Ya. Oke, mengapa teorema dasar kalkulus kedua ini penting? Namanya saja teorema dasar kalkulus. Tentu harus merupakan hasil yang penting. Yang pertama, si teorema ini mengkaitkan dua hal yang kelihatannya tidak berhubungan sama sekali. Ya, jadi kalau kita lihat, si ruas kirinya ini adalah integral tentu. Dan menurut definisi, integral tentu itu kita hitung dengan cara menghitung jumlah Riemann, kemudian kita ambil limitnya. Itu definisi dari integral tentu. Sedangkan ruas kanan berkaitan dengan antiturunan, yakni proses kebalikannya dari melakukan turunan. Ya. Nah, dengan adanya teorema dasar kalkulus ini, maka perhitungan integral tentu yang secara definisi dia menggunakan limit jumlah Riemann, maka bisa dihitung dengan lebih mudah. Dengan cara apa? Dengan cara melalui antiturunan fungsi f kecil ini. Jadi kalau si antiturunannya diketahui, maka menghitung integral tentu itu sangatlah mudah. Oke. Nah, sebelum kita lihat contoh, kita akan tunjukkan secara cepat buktinya. Ini pembuktiannya serupa dengan apa yang kita lihat pada video sebelumnya ketika kita menggunakan teorema dasar kalkulus 1 untuk menghitung integral dari x pangkat 3 dx dari 0 sampai 1 kalau nggak salah. Ya. Oke, kita lihat buktinya. Jadi menurut teorema dasar kalkulus 1, ingat bahwa ini dia merupakan fungsi akumulasi. Karena dia fungsi akumulasi, maka dia merupakan antiturunan dari fungsi fx. Nah, kemudian dari statement teorema diberikan juga bahwa si f besar ini antiturunan dari fx. Berarti baik si L besar x maupun f besar x, keduanya merupakan antiturunan dari f. Nah, karena keduanya merupakan antiturunan dari fungsi yang sama, berarti selisihnya haruslah merupakan suatu konstanta C. Nah, sekarang kita ingin cari konstanta C-nya apa? Dengan cara memasukkan nilai X tertentu. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0, ini bunyinya C sama dengan LA dikurangi FA. Tapi apa nilai LA itu? Berarti LA itu adalah integral dari A sampai A, yang jelas bernilai 0. Ya. Jadi, karena LA-nya 0, maka si C-nya nilainya adalah minus FA. Si C yang bernilai minus FA ini bisa kita substitusikan ke C di sini. Kemudian si minus Fx-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bunyinya Lx sama dengan Fx dikurangi FA. Nah, tadi yang kita ingin hitung adalah integral dari A sampai B. Integral dari A sampai B itu tidak lain adalah LB. Jadi kalau kita substitusikan X sama dengan B, maka didapat LB sama dengan FB dikurang FA. Atau dengan kata lain, integral dari A sampai B ft dt sama dengan FB dikurangi FA. Dan ini tidak lain adalah bunyi dari teorema dasar kalkulus yang kedua. Tidak sulit kan buktinya? Kita lihat kaitan antara notasi integral tentu dengan antiturunan. Nah, karena TDK 2 itu mengkaitkan antara integral tentu dan antiturunan, yang ternyata kalau tadinya kelihatannya mereka tidak berkaitan sama sekali, ternyata hubungannya sangat erat. Nah, karena hubungan yang sangat erat ini, maka kita gunakan notasi yang serupa baik untuk integral tentu maupun untuk antiturunan. Ya.
Jadi misalkan integral tentu kita gunakan notasi ini, integral dari A sampai B fx dx. Ini menyatakan integral tentu yang tidak lain adalah limit jumlah Riemann. Kemudian kalau kita tidak menyertakan batasnya, itu artinya dia merupakan antiturunan dari fx. Antiturunan dalam bentuk yang paling umum. Nah, dengan kedua notasi ini, maka kita bisa tuliskan si teorema dasar kalkulus 2 sebagai integral AB fx dx sama dengan integral tanpa batas yang disubstitusikan di B dan di A. Jadi inilah alasannya kenapa kedua hal antara integral tentu dan antiturunan menggunakan notasi yang sama, meskipun mula-mulanya mereka kelihatannya tidak berhubungan satu sama lain. Oke, kita lihat contoh ya. Kita ingin menghitung berapa sih integral dari A sampai B xr dx. Pertama, kita lihat bahwa antiturunan dari x pangkat r itu adalah ini. Ini adalah antiturunan dari fungsi x pangkat r. Berarti menurut teorema dasar kalkulus 2, untuk menghitung integral tentunya, tinggal kita pilih sebuah antiturunan, kita pilih yang ini tanpa menyertakan konstannya. Kenapa tanpa menyertakan konstannya? Karena kita boleh memilih antiturunan yang mana saja, tidak mesti antiturunan yang umum. Jadi kita pilih dia tanpa konstanta, seperti ini. Kemudian kita evaluasi di B dan di A. Maka setelah disubstitusikan, kita peroleh hasilnya seperti ini. 1 R plus 1, B pangkat R plus 1 dikurangi A pangkat R plus 1. Ya. Oke, contoh berikutnya. Katakanlah kita ingin menghitung sebuah luas daerah. Luas daerah di bawah kurva Y sama dengan sin X dari 0 sampai Pi. Ya. Normalnya menurut definisi ini kita hitung dengan cara menghitung jumlah Riemann kemudian kita ambil limitnya. Atau dengan kata lain, yang ingin kita hitung adalah integral tentu dari 0 sampai Pi sin X dx. Ya. Nah, andaikan kita menghitungnya secara biasa menggunakan definisi limit jumlah Riemann, maka yang akan kita lakukan adalah kita bagi-bagi, kita partisi selang 0 sampai Pi ini menjadi n sub selang yang sama panjang, kemudian kita hitung jumlah Riemann dan ambil limitnya. Maka kurang lebih si integral tentu ini sama nilainya dengan menghitung limit yang sebelah kanan ini. Nah, tapi kita lihat bahwa untuk menghitung limit yang kanan ini sama sekali tidak trivial. Ya, mungkin masih bisa dilakukan dengan pengetahuan tertentu, misalkan pengetahuan bilangan kompleks misalkan ya. Anda bisa cari tahu sendiri ya. Nah, tapi secara umum ini suatu pekerjaan yang sulit untuk menghitung limit dari jumlahan-jumlahan ini ya. Jadi kalau pakai definisi kurang lebih ini mengerjakannya sulit. Nah, tapi dengan teorema dasar kalkulus 2 ini gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Karena yang cukup kita ketahui adalah apa antiturunan dari fungsi yang kita integralkan. Apa antiturunan dari sin X. Tapi itu mudah. Minus cos X adalah antiturunan dari sin X. Bagaimana kita tahu? Ya tinggal diturunkan aja. Kalau min cos X diturunkan, hasilnya adalah sin X. Berarti si min cos X ini adalah salah satu antiturunan dari sin X. Dengan demikian, menurut teorema dasar kalkulus yang kedua, nilai integral tentu dari 0 sampai Pi sin X dx, nilainya sama dengan nilai si antiturunan ini di batas-batas 0 dan Pi. Ya. Jadi min cos X di Pi dikurangi dengan nilai min cos X di 0. Hasilnya adalah 1 dikurangi min 1. yakni nilainya sama dengan 2. Jauh lebih mudah dibanding dengan menghitung limit ini. Nah, sebagai hasil sampingnya, kita bisa saja mempertanyakan soal misalkan cari limit ekspresi ini. Ya, gimana cara menjawabnya? Pertama, kita kenali limit ini sebagai suatu integral tentu. Dalam hal ini kita kenali dia sebagai integral dari 0 sampai Pi sin X dx. Kemudian, si integral ini kita hitung dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua, yang barusan kita dapatkan sama dengan 2. Berarti hasil samping dari apa yang kita lakukan di sini adalah bahwa limit dari ekspresi yang rumit ini nilainya persis sama dengan 2. Nah, oke. Berikutnya kita lihat soal latihan. Yang pertama soal standar. Anda diminta untuk menghitung integral
tentu dari T pangkat 4 kurang 8 per T kuadrat dari 1 sampai 4. Tentunya ini nanti Anda akan memerlukan TDK 2. Ya. Kemudian soal yang kedua, Anda diminta untuk menghitung limit ekspresi ini dengan pertama-tama mengenali ekspresi ini sebagai integral tentu dari mana sampai mana dari fungsi apa. Nah, kemudian setelah kita bisa mengenalinya sebagai integral tentu, hitunglah si integral tentu tersebut dengan menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua. Sehingga hasil akhirnya Anda bisa mendapatkan nilai dari limit ini. Oke, demikian saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video Matematika 1A berikutnya. Salam.